Maaf, perkenalkan nama saya Tasya Abdul Marbun dari NIM 11S230442 dari Prodi 1 Informatika. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai praktikum OTSIM dari P3. Adapun model yang diminta dari praktikum ini itu ada 5 objek atau 5 model yang diminta dari praktikum itu, yaitu kursi, robot, pedang, kemudian headset, dan helm. Untuk lebih jelasnya saya mulai dari si helm. Jadi di bagian pembuatan objek helm ini, pertama-tama itu dimulai dengan membuat beberapa objek dasar dari menu add. Nah, ini ada di sini objek dasarnya itu ada silinder untuk digunakan sebagai dasar helm, kemudian cube yang digunakan untuk menambahkan elemen tambahan seperti pelindung atau detail helm, kemudian plane yang digunakan untuk sebagai lantai dari untuk atau background dari si helm. Nah, ini kutunjukkan. Nah, ini cube untuk menambahkan helm. Cube itu untuk yang ini bagian si kepalanya itu. Kalau cube 001 itu untuk bagian penutup helmnya. Lalu cube 002 itu untuk bagian atas helm itu seperti kuping-kuping helm. Nah, ini seperti kuping-kuping helm kan. Kemudian silinder ini untuk bagian yang ini, bagian perekat dari si tutup helm ke dasar helmnya. Untuk silinder 002 ini untuk bagian perintil-perintil atau dekorasi-dekorasi untuk si helm. Baik juga silinder 003 yang itu untuk yang ini perintilan-perintilan kecil yang ada di helm. Nah, sedangkan cube tadi untuk bagian awalnya yang di sini. Lalu di sini kita bisa mengatur posisi dari objek dengan cara scale atau di grab untuk move dan R untuk ngerotasi. Kemudian modifier yang digunakan di sini itu subdivision surface. Ini digunakan untuk bagian helm utama agar si permukaan helm ini menjadi lebih halus dan bulat. Kemudian cara untuk mengaktifkan itu seperti kita pilih objek, kita tap modifier atau yang ini di kunci Inggris yang ini. Nah, sini. Lalu kita add objek modifiernya itu seperti subdivision surface untuk kemudian ada juga untuk mirror modifier itu membuat helm simetris tanpa perlu modeling dua sisi secara manual. Contoh itu jika kita mau modelingkan ke bagian kanan helm, bagian kiri otomatis terbuat juga. Di mana ada
solidify. Modify itu digunakan untuk memberi ketebalan, contohnya ini. Yang seperti ini kan dari silinder yang tadi ini kan bisa kita buat pipihkan atau kita tebalkan. Kemudian ada smooth shading itu untuk uh, membuat si objek ini lebih halus. Jadi objek itu halus tanpa ada garis patah-patahnya. Kemudian di sini ada lightning. Nah, di sini ada lightning. Lightning yang saya gunakan itu perusahaan light model shaft. Begitu juga yang bagian 001 dan menggunakan lightning sun. Nah, sedangkan di sini ada timeline animasi dari frame 1 sampai 250 kan. Nah, di sini kita akan render, di mana hasil dari rendernya itu adalah yang ini. Nah, ini adalah ketika si helm itu sudah dirender. Kemudian kita lanjutkan kepada si headset. Dapat kita lihat di sini di bagian inilah oke. Nah, ini adalah bentuk dari model headset, dimana ini dapat kita lihat collection yang digunakan. Ini ada circle. Nah, di sini circle yang pertama itu digunakan untuk sebagai tali dari si bukan tali, seperti kayak lengkungan untuk si headsetnya. Kemudian circle 01 itu untuk bantalan dari speaker dari yang terdapat dari si headsetnya atau earpadnya, bantalan telinganya. Kemudian circle 002 itu untuk bagian ini bagian luar dari si bantalannya itu. Kemudian circle 003 itu untuk penghubung antara tali yang di sini, bukan tali, lengkungan yang di sini ke si bantalan atau ke speaker headsetnya itu. Kemudian circle 004 untuk sebagai animasi yang ada di sini. Animasi atau model kucing yang ada pada bagian samping headset. Nah, kemudian plane-nya ini untuk objek dasar untuk si headset. Kemudian di sini ada misalnya ada shunt, beberapa lightning juga yang bisa kita atur untuk terserah kita sesuai keinginan kita.
pencahayaan apa yang kita inginkan. Nah, kemudian saya juga boolean cutters. Boolean cutters ini digunakan untuk pemotongan bentuk secara akurat saat menggunakan si modifier boolean. Nah, sini tuh di modeling dan modifiernya itu modifier bisa digunakan modifier subdivision surface untuk menghaluskan, mirror modifier itu untuk kita bisa langsung membedakan bagian kanan bagian kiri secara otomatis. Jadi kalau misalnya kita menggunakan modifier mirror ini, kalau misalnya kita lagi mendesain bagian kanan, karena kan bagian kanan dan kirinya sama, jadi bisa langsung dan menghemat waktu. Kemudian solidify modifier itu digunakan untuk mengatur ketebalan, misalnya ini bagian pada bagian bantalan yang saya bantalan telinganya ini, ya kita bisa mengatur ketebalannya sesuai dengan kita inginkan. Lalu si boolean clutter itu untuk memotong secara presisi menggunakan bantu dari koleksi boolean clutter. Kemudian material dan warnanya ini ya bisa kita sesuaikan dengan kita pengen. Kita pengennya warnanya itu seperti apa. Bisa kita atur di sini semuanya pada bagian material. Lalu kita buatlah lightningnya sesuai dengan kita inginkan. Nah, kita coba render videonya. Ini adalah hasil render dari si headset pinknya. Kita lanjut pada bagian kursi. Dalam bagian kursi ini, sini kita bisa lihat collection apa aja yang bisa dipakai. Sini ada mata seperti ada cube, ada plane, ada kamera, ada shunt. Ada objek cube yang pertama itu digunakan untuk bantalan dudukannya dari si kursi. Nah, di sini kita bentuk menggunakan shortcut seperti di scale kah, di extrude kah, sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian untuk cube yang kedua itu untuk bagian bantalan sandaran dari si uh, si si kursi. Kemudian ada plane. Plane ini untuk bagian kaki sebelah kanan. Plane kaki sebelah kanan, kaki sebelah kiri lah. Plane 001 untuk bagian sebelah kiri. Kemudian plane 002 itu untuk background dari si kursinya. Kemudian ada sun. Di sini kita bisa mengatur sesuai dengan keinginan kita. Ada juga yang memakai jenis area. Nah, ini jenis area yang lebih besar, dia langsung ke area mana yang kita inginkan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, untuk teknik-teknik dalam memodelingkan si kursi ini bisa kita menggunakan kita menggunakan seperti untuk extrude, kita menambah bagian sandaran kursinya ini, kemudian insert atau plus loop cut control itu untuk menambahkan detail-detailnya dari si kursi. Kemudian kalau untuk menambahkan ketebalan, mengatur ketebalan yang ini seperti dudukannya ini, kita bisa menggunakan bevel. Lalu untuk mirror modifier supaya kita ketika kita
mengobjek atau memodelkan yang sebelah kanan, objek sebelah kiri juga otomatis. Kalau misalnya objek itu sama. Kemudian untuk warna-warnanya, untuk base colornya bisa kita ubah di bagian material. Mungkin saya akan coba tunjukkan. Hasil dari setelah di modifier. Di render. Nah, ini adalah bagian kursi setelah di render. Oke, lanjutkan kepada robot drone. Jadi, kita bisa lihat di sini material-material robot drone yang digunakan. Nah, di sini ada menggunakan Bezier curve itu untuk seperti tangan si dari robotnya. Lalu circle yang ini digunakan untuk bagian ke pencapit si robot. Kemudian kita menggunakan circle 001 itu untuk membuat bagian matanya. Lalu cube itu untuk cube yang pertama itu untuk bagian luar dari si kepala. Lalu cube 001 itu untuk bagian penghubung atau tempat sanggahan dari objek kepalanya si robot ke bagian tangannya. Kemudian yang silinder 002 itu untuk bagian bawah si drone ini. Nah, bagian bawah si drone yang di sini ya. Kita bisa lihat sama-sama. Nah, kemudian silinder 003 untuk bagian penghubung dari si tangan ini untuk ke capitan-capitannya robot. Silinder lalu kemudian lain yaitu untuk bagian muka depannya serta pin 001 itu untuk bagian background, lalu sphere untuk ujung dari si drone, lalu sphere 001 untuk penghubung antara bulatan penghubung tangan ke penghubung untuk si capitannya itu. Dan di sini ada lightning-nya. Kemudian material warna yang digunakan material hijau. Lalu kita bisa menyesuaikan. Kalau misalnya kita ingin material warna apa juga kita bisa menyesuaikan di sini. Dan model yang itu sama seperti yang tadi sebelum-sebelumnya itu seperti subdivision surface untuk surface modifier untuk membuat permukaannya itu halus, mirror modifier itu untuk membuat ketika kita mau memodelkan yang kanan yang untuk model yang sama yang kiri juga ikut dimodelkan. Kemudian boolean modifier yang ini digunakan untuk menceritakan kelekukan pada lubang kepala yang ini lakukan pada lubang kepala si kepala robot. Saya akan coba melihatkan hasil dari rendernya.
Nah, ini adalah hasil render dari si robot drone. Kemudian kita lanjut pada sword atau pedang. Jadi ada sword atau pedang. Jadi ini ada beberapa collection yang digunakan seperti circle dan plane dan spear. Di mana circle ini digunakan untuk bagian dasar gagang pedang atau sebagai elemen bantu dalam modeling. Misalnya untuk loop, untuk pegangannya. Bisa kita lihat. Nah, ini bisa kita lihat circle 001 itu untuk ini ring yang ada di sini. Kemudian circle 001 untuk sebagai alas atau bantalan pegangan dari si pedang. Kemudian circle 002 itu untuk ujung dari bantalan pegangannya itu. Lalu plane untuk bagian si pedang, bagian ujungnya si pedang. Kemudian plane 001 untuk membuat seperti model atau bentuk dari segi empatnya si pedang. Kemudian plane 002 itu untuk backgroundnya. Lalu spear untuk bagian ujung yang ini. Bagian ujung yang itu. Nah, kemudian di sini kita bisa menggunakan scan untuk lightning dan kamera untuk mengatur posisi dari mana kita ingin melihat si pedang kalau nanti sudah di render. Nah, di sini desain materialnya itu di bila pedang ini membuat tajam dan bergaya futuristik dengan bentuk tegas geometris. Kemudian warnanya itu ada warna abu-abu. Nah, warna ini bisa kita sesuaikan di bagian material yang ini. Kemudian untuk gagang pedang yang sudah dibentuk dari beberapa objek tadi, seperti dari plane. Nah, bagian gagang pedang ini, seperti dari circle, itu digunakan di tengah terdapat hiasan foto berwarna emas. Yang ini untuk memperkuat kesan senjatanya lebih tegas. Teknik modelnya itu sama, nah bisa kita menggunakan extrude, mirror modifier, insert dan loop cut, lalu kita berikan pencahayaannya supaya nanti ketika di render hasilnya itu lebih bagus. Ini adalah hasil dari ketika sudah selesai di render. Demikianlah pemaparan yang bisa saya jelaskan dari praktikum P3. Bila ada kesalahan dalam pemaparan, saya mohon maaf Bang, dan saya mengharapkan feedbacknya agar saya dapat memperbaiki kesalahan-kesalahan saya. Terima kasih.